Menurut gue sendiri itu chatnya masih marah normal ke karyawan kita sendiri yang kita gaji dengan uang pribadi kita. Maksudnya rata-rata kalau kita karyawan kita tuh kayak ngelakuin kesalahan gitu, kerjanya pasti kita akan marah kan. Dan itu sebenarnya saya nggak boleh disebar karena itu kan privacy. Hola netizen yang tercinta. Sosok Fuji seolah tidak pernah lepas dari sorotan netizen yang budiman. Dirinya dikenal sebagai pribadi yang baik hati dan begitu ramah. Namun baru-baru ini beredar chat Fuji yang memaki-maki salah satu karyawannya. Dalam unggahan akun Instagram @hey_teja dikabarkan bahwa Fuji juga diduga telat membayar gaji karyawan tersebut. Bukti yang beredar memperlihatkan bahwa Fuji bahkan belum membayarkan hak salah satu orang yang bekerja dengannya. Terlihat bukti pembayaran yang dibagikan oleh akun tersebut. Nama lengkap Fuji tertera sebagai pengirim uang sekian juta pada 6 November 2023. Tidak sampai di situ saja, akun itu ikut membocorkan screenshotan chat antara Fuji dan karyawannya. Dalam bukti tersebut, Fuji menggunakan bahasa kasar dan berkata tidak lagi menghargai orang yang kurang ajar padanya. Selain itu, Fuji meminta karyawan yang dimaksud untuk tidak perlu so akrab dengannya karena hanya sebatas bekerja dengannya. Tampaknya Fuji naik pitam karena menganggap karyawannya bekerja tidak benar. Hal itu terlihat dari luapan emosi Fuji dalam chat tersebut. Kendati demikian, belum bisa dikonfirmasi apakah chat tersebut berasal dari Fuji atau bukan. Akan tetapi, banyak netizen yang terhormat menyayangkan sikap Fuji, meskipun tidak sedikit pula yang tetap memberikan dukungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi lagi rame itu chatnya Fuji sama mantan karyawannya yang menurut netizen itu kasar. Dan ada juga yang bilang ya itu wajar lah. Ada juga yang bilang kenapa dulu nih makanya keluar kata-kata kasar gitu. Setiap manusia kan punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu menghakimi orang lain maksudnya kan. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, bahwa kita itu tidak boleh cepat terpancing dengan orang-orang. Artinya beberapa chat harus hati-hati, terus beberapa omongan itu juga harus hati-hati, takutnya juga kadang orang-orang kan suka ngerekam gitu ya. Oke, semoga masalahnya cepat selesai. Lagi rame banget dan trending di Twitter cuma karena sepenggal chat yang tidak full. Kenapa gue bilang rame dan trending? Ini tuh masalahnya kita nggak tahu masalahnya seperti apa, tapi udah banyak yang nge-share di Twitter dan jadi trending di Twitter. Maksud gue gini, kita sebagai netizen Indonesia pasti kalian cerdas dan kalian tahu kalau misalkan diomeli sama bos itu hal yang wajar, hal yang lumrah banget buat kita para karyawan. Tapi menurut gue omelannya Fuji sama karyawannya itu masih bisa dinormalisasikan, apalagi di chat itu ada tulisan yang bilang kerjanya nggak bener, terus kalau ngerekam itu rekamannya juga nggak bener ya kan, ngeblur. Terus kalau misalkan marah itu wajar nggak? Ya wajar lah. Barusan habis liat Twitter terus si Fuji ini viral gitu kan, isi chatnya kesebar gitu sama karyawannya bla bla bla. Menurut gue sendiri itu chatnya masih marah normal ke karyawan kita sendiri yang kita gaji dengan uang pribadi kita. Kayaknya rata-rata ya, ini aku nggak tahu semua orang ya. Maksudnya rata-rata kalau kita karyawan kita tuh kayak ngelakuin kesalahan gitu, kerjanya pasti kita akan marah kan. Dan itu sebenarnya saya nggak boleh disebar karena itu kan privacy. Jadi itu antara dia dengan mungkin grup dia atau dengan lingkungan pekerjaan dia, dan kita sebagai netizen itu juga sebenarnya nggak punya hak juga untuk harus tahu isi chat gimana Uti itu nulis chat atau gimana gitu kan. Tapi di sini si Fuji itu salahnya di mana? Dia tuh salah selalu dapetin karyawan itu salah terus. Kemarin soal apa uangnya yang ditilap gitu. Sekarang lagi kayak gini. Si Fuji ini dapetin karyawan itu kayak kok gitu semua ya gitu. Gue jadi heran gitu ya. Nah salahnya dia tuh di situ gitu loh. Dia dapetin karyawan yang dapatnya julid semua gitu. Jadi kayak mau nge-up ini apa-apa sedikit-sedikit di-up gitu kan, kayak kita tuh nggak boleh ngelakuin kesalahan apapun gitu. Kayak kalau jadi Fuji itu kayak harus suci banget gitu, nggak ada dosa gitu. Masalahnya si Fuji ini tuh kan manusia juga kan guys, jadi dia ada marahnya, dia ada nangisnya, ada emosinya tuh wajar lah. Kita sebagai netizen juga nggak harus nuntut yang kayak lo harus begini, karena lo jadi panutan. Dia nggak minta juga kan jadi panutan kan fans-fansnya itu datang sendiri, bukan yang kayak dia yang manggil kan. Maksudnya fans-fansnya si Fuji, yang pecinta Fuji itu bukan yang dia yang manggil kan dia sendiri yang datang. Maksudnya netizen ini yang mencintai si Fuji gitu loh.
Nah terus yang para pembenci ini tuh kayak mencari-cari kesalahan gitu, mencari semua kesalahannya tuh. Aku tuh ingat tuh kasus di Rachel V-nya dulu ya. Aku nggak bilang kalau Rachel V-nya itu nggak salah, dia salah juga waktu kasus dia yang COVID itu kan jadi hujat juga tuh, habis-habisan dihujat. Padahal kita tahu si Rachel V-nya itu dia itu pernah ngumpulin dana Kita Bisa itu sekitar 3 miliar, aku nggak tahu ya, sampai dia datang ke desa terdampak bencana atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya aku ingat banget itu Rachel V-nya. Jadi influencer, selebgram, artis itu nggak gampang guys. Jadi mungkin duitnya banyak, duitnya enak ya, tapi risikonya mental kita yang kena guys. Jadi kalian kalau mau jadi selebgram, mau jadi artis, mau jadi itu benar hati-hati banget. Mau pilih karyawan, mau ngapain terus hati-hati banget gitu loh. Karena semua apa-apa itu sekarang dia harus semua apa-apa itu sekarang di up. Dan kita tuh kan nggak tahu ya dari sisi Fujinya itu ceritanya gimana kan. Kita kan jadi mendengar sebelah pihak, jadi kan fitnah takutnya gitu kan. Di sini aku bukan karena aku fans dengan si Fuji ya, cuma maksud aku tuh kayak heran aja gitu loh, kayak udahlah gitu, udahlah hidup di normal. Jadi Fuji salah mulu, gini salah gitu salah terus dihujat sama netizen. Belum aja kerja di toko, Fuji masih enak, marah aja cuma dicat doang, cuma maki-maki gitu. Paling ya wajar sih kalau marah kalau emang ada suatu kesalahan. Lah ini harus menguasai bumi, gaji gak seberapa, dimarahin mulu. Enak kalau cuma marahin sekali 2 kali. Ini dicaci maki, beneran dicaci maki, dikata-katain kayak nggak butuh karyawan aja. Jadi tetap santai aja, tetap kerja, nggak ada tuh saling julid, saling viralin, nggak. Jangan sebarkan foto-foto eksklusif Fuji, kegiatan-kegiatan ukti Fuji, kamu share ke sosial media, kamu tampilkan ke khalayak publik. Kamu tahu nggak itu eksklusif apa? Kamu jangan bangga sementang akun kamu itu fake. Jangan bangga, bisa dicari, itu sangat gampang. Jadi kamu tuh jangan membanguni macan yang lagi tidur. Ukti emang orangnya penyabar, ya sayang sama fans. Bahkan fansnya tidak melakukan kesalahan pun, ya beliau minta maaf. Itu adalah hal yang sangat mulia seperti itu. Tapi kamu alangkah baiknya jadi manusia tuh tahu dong, itu eksklusif loh. Coba deh, kadang yang melakukan ini bukan anak-anak ya, tapi yang udah pada tua-tua seperti itu. Kadang Gio heran banget gitu, kamu ingin kayak gimana? Fuji nggak usah jadi artis. Fuji nggak mengaku diri dia artis. Kami sebagai fans aja yang memang menganggap Fuji artis. Karena apa? Fuji menang sebagai Celebrities of the Year, punya film kayak gitu kan, terus juga punya karya-karya gemilang yang lainnya. Itu namanya menurut Gio artis seperti itu. Justru malu di saat lo jadi artis tapi lo nggak bisa menginspirasi banyak fans lo. Itu yang sedih kalau lo jadi artis seperti itu. Tapi kalau Fuji nggak, dia nggak mengaku diri dia artis, tapi kami sebagai fans itu mengakui Fuji seorang artis. Dia bisa menginspirasi banyak fansnya. Memang menginspirasinya emang ada prestasinya, bukan semata-mata karena prestasinya, karena karakternya. Karena banyak banget artis dan musisi yang jatuh itu bukan karena prestasinya yang jelek, tapi karena karakternya yang jelek. Fuji punya karakter yang sangat baik seperti itu. Tapi dibalik Fuji yang sangat baik, banyak oknum-oknum di luaran sana yang menyebarkan foto-foto eksklusif Fuji. Itu adalah orang yang sangat kurang ajar banget gitu menurut saya. Semoga ya kamu itu gimana ya, hati-hati gitu. Mungkin Fuji bisa menerima. Takutnya ada fansnya nanti yang berhasil mencari tahu akun kamu ketar-ketir kayak gitu. Karena nggak semua fans Fuji itu bisa menerima loh kamu seperti itu, kamu lakukan seperti itu. Eksklusif itu udah ibaratnya itu khusus. Terus kalau kamu bukan fans, kamu masuk ke situ ngapain? Berarti kamu penyeludup kan? Aduh, itu namanya kamu buzzer. Kamu tuh buzzer, kamu tuh. Bagus kamu buka bazar sekalian, nanti ada yang beli. Biar Gio promosiin deh, biar banyak yang beli. Tuh, makanya buat teman-teman juga yang mau gabung eksklusif sama Gio di grup dan Gio akan seleksi ketat banget, langsung DM Gio ya. Siapa dulu nih adminnya seperti itu? Gio, pastinya di dalam sana kita tuh nggak ada yang namanya ngejulitin, nggak ada. Justru kita di dalam itu ya, di grup Gio tuh fokus ngebahas Fuji, mempromosikan Fuji. Mungkin ada teman-teman yang nggak sempat nonton YouTube-nya Fuji, di-share kegiatan Fuji di YouTube seperti itu. Kita nggak ada yang namanya kita itu menyebarkan suatu hal yang tidak baik. Itu bukan grup Gio, karena adminnya aja seperti ini bijaksana, masa anggotanya nggak bisa dididik seperti itu. Ayo gabung.